Halo, saya Jonathan Cerutomo. Saya sudah jadi digital illustrator selama 10 tahun sekarang. Dan sekarang lagi shifting juga ke fine art. Gitu. Aku dulu ya. Oke. Fine art itu apa sih? Gitu. Kalau murni, jadi kayak Uh, kerjaan yang lebih kayak, kalau kita jadi ilustrator kan masuk dalam bagian desain kan. Kayak desain grafis sebenarnya kita ngerjain apa yang orang minta, commission orang yang bisa kerjain buat kita. Kalau fine art tuh lebih ke arah kayak bagaimana kita mengekspresikan apa yang ada di dalam, kayak eksplorasi emosi, eksplorasi feeling, segala macam itu yang, ya something like that sih. itu apa ada gabungan juga dari permintaan klien? Enggak. Jadi topik-topik yang aku concern. Oke, itu pembeda fine art dan Jadi kayak seni yang datang dari internal. Jadi kayak apa yang aku pengen kerjain dan itu yang langsung tak bikin kayak gitu. Oke. Kalau boleh tahu asli mana? Surabaya. Surabaya. Stay di Bali tapi ya? Stay Bali. Oke, takutnya dari Surabaya OTW ke sini untuk ini aja gitu. Oke, panggilannya siapa kalau boleh tahu? Juju. Oke. Setan Juju. Oke. Karyanya yang mana ya kalau boleh tahu ya? Yang merah. Kesana aja ya? Oh, boleh. Yuk. Silakan. Kurang gercep MC. Sorry, ini kan MC dadakan. Nggak bisa bayar MC jadi diri sendiri. Boleh dijelasin sedikit tentang karya. Teman-teman, kalau lehernya sakit monggo kesini lihat langsung. Oke, boleh jelasin. Jadi karya ini judulnya Skizofrenia. Saya bikin tahun 2015. Jadi medianya digital. Medianya digital. Digital. Ini di print on-nya di mana? Kanvas. Oh, di kanvas. Iya. Kanvas, terus jadi ini gambaran tentang aku punya teman yang mengalami depresi, skizofrenia gitu, dan dari ceritanya segala macam tuh kayak dia dengar suara-suara and stuff, dan kayak aku berusaha untuk bagaimana memvisualisasikan apa yang dirasakan sama orang itu, kayak gitu sih. Oke, mungkin bisa dijelasin sedikit ski bla 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 itu tadi. Skizofrenia itu kan jadi kayak kondisi mental di mana kamu mengalami halusinasi. Jadi kayak gini apa, bisa visual, bisa delusi atau halusinasi. Jadi kayak kalau kita kan gimana kita bisa dengar sesuatu itu kan karena ada subjek suara yang ngomong terus diproses sama otak kita. Nah, tapi kalau misalnya tiba-tiba nggak ada subjek yang ngomong atau kita dengar sesuatu, berarti something wrong in your brain gitu. Oh, itu bermasalah berarti ya? Iya, gitu sih. Itu ada gara-gara apa gitu kalau itu bisa masalah mental, bisa karena trauma, bisa karena keadaan morfologis dari lahir genetiknya kayak gitu, ada juga kayak gitu. Jadi kayak saya pernah baca beberapa jurnal itu tentang kalau beberapa generasi itu kena skizofrenia, ada keluarga yang kena skizofrenia itu anaknya bisa kena skizofrenia juga. Waduh, kacau. Jangan sampai deh ya. Ada gini tertentu nggak gara-gara efek tertentu kayak gara-gara Obat mungkin juga bisa sih. Obat juga bisa. Tapi kayak ya karena gini, kalau misalnya kayak kondisi morfologis segala macam kan kita nggak bisa ngejudge orang gitu loh. Jadi kayak seringkali kayak apa ya, sama kayak tema yang diangkat sama Skinner kemarin tentang mental health, kita juga merasa harus punya simpati dengan orang-orang yang mengalami hal kayak gini. Nah, kemarin itu kan kamu masuk list stigma ya? Iya. Itu berpameran juga di sana? Enggak, for next Sigma. Oke. Kenapa sebelumnya nggak ikut? Apa nggak dibolehin sama Skinner? Kenal Skinner barusan masih kan? Hah? Masih kenal Skinner masih barusan. Oh, barusan berarti. Bukan hari ini, kayak minggu-minggu berapa bulan lah gitu. Oke. Tolong Skinner ajak lah dia pameran gitu. Ih, Bapak Rudi. Yang diajak pameran telat. Oke, sorry. Jadi ini ada apa nih? Kalau mau tahu? Jadi kayak gambar ini kalau misalnya kalian tahu tahun 2000-an tuh ada novel judulnya Empty Psycho. Jadi tentang detektif yang menangani kasus tentang pembunuhan berantai gitu. Oke. Salah satu yang paling ikonik buat aku adalah ada pembunuhan dengan dia tuh nyulik cewek-cewek, terus kepalanya dilubangi, terus ditanami bunga di otaknya. Untuk apa? Ya, orang psikopat kan. Oke.
Oh jadi ngambil ide itu dituangkan juga Nah, jadi di kayak karya ini. inspirasinya dari itu, terus itu kayak aku membayangkan kayak tanaman tuh berbunga dan dia tuh jadi kayak apa, tanaman monster gitu loh, yang memberi bisikan-bisikan Jahat jahat itu. kepada kan waktu orang mengalami skizofrenia dia bisa sampai melakukan hal yang aneh-aneh kan, kayak dia bisa nyakitin orang lain, nyakitin dirinya sendiri. Jadi kayak karena bisikan-bisikan yang datang dari kepalanya itu tadi kayak gitu. Jadi kayak ini salah satu apa kerjaan yang mau bikin untuk awareness tentang mental health gitu sih. Oh, pohon ini bertumbuh ya dari otak Jadi manusia. kayak itu monster sendiri. yang kayak apa memberikan bisikan-bisikan tidak benar Tidak benar. pada orang yang menderita itu gitu sih. Oke, ini efek dari skizofrenia itu tadi ya. Skizofrenia. Susah ngomongnya gitu. Iya. Ini ada maksud tertentu nggak dari albumnya ini? Ke arah mental health awareness ya. Merah-merah itu apa kayak jadi tadi kayak itu banteng gitu. Ini lebih ke arah apa namanya warna merah sama warna biru ini lebih ke arah untuk color balance-nya sih. Oke. Kayak gitu. Jadi complementary color kan supaya subjeknya di depan ini kelihatan lebih menonjol daripada belakangnya Belakangnya. gitu. Oke. Jujur. Ada. Nah, aku lebih tertarik di namanya sih sekarang nih. Kenapa panggilannya Jujur gitu? Jonathan. Oke. Ternyata gitu doang ya. Oke. Apalagi yang ditanyakan ya? Mungkin di pekerjaannya dulu deh. Nah, boleh jelasin sedikit tentang pekerjaannya lagi? Ilustrator. Nah, itu sejak kapan tadi kalau boleh tahu? Ilustrator jadi kayak saya ngerjain commission dari orang kayak karikatur Iya. atau ngerjain apa namanya lukisan keluarga lah, buku, komik segala macam gitu lah. Tapi itu sungguh bertentangan kan tentang ini. Maksudnya karena itu commission yang ini Iya, kalau bukan. commission misalnya orangnya minta digambarin tentang sesuatu yang berhubungan sama mental health, ya aku bikin juga sih. Jadi kayak nggak apa ya, ilustrator tuh lebih ke arah kamu punya project apa, kamu kasih insight-nya ke aku olah dan aku berikan hasil yang visualnya kayak gimana kayak gitu. Oh ya pastilah. Jadi kan kita harus bernafas dengan dua paru-paru kayak gitu sih. Oke, mungkin dari dia nih boleh nanya sedikit atau pendapat tentang karyanya. Oke, untuk aku yang bisa dibilang awam ya tentang karya seni, jujur aku tertarik sama karya seni ini, apalagi mengangkat mental health ya. Karena aku juga ada orang yang pasti seperti itu, bahkan dia hampir menyakiti dirinya dan juga anaknya gitu gara-gara itu. Katanya itu bukan hanya dari bisikan aja, emang dari dia ngeliat langsung orangnya itu. Jadi keren banget sih bisa mengekspresikan dengan gambar kayak gini. Oke. Jadi ini gaya gambarnya surrealis gitu sih. Surrealis ya, berarti mirip-mirip kayak skin. Nah, sejajar sama terus siapa lagi ya? Nah, Bayu Rusmana tuh surrealis juga dia. Dia ke genre apapun sih gitu. Mungkin kita ke depan dulu ya, udah cukup. Dengan karyanya. Boleh? Cek. Wah, ini keren banget nih. Juju, Jonathan Canutumu. Yoi. Nah, mungkin ada dari temen nih nanya sekarang nih. Nah, tadi kan si Romo nih rasanya ngomong sesuatu nih. Nah, boleh tanya-tanya tentang Jonathan Canutumu nih, karyanya sendiri atau penasaran tentang ski bla 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 tadi itu, sorry. Skizofrenia. Apa ya? Kamu nyuruh aku nanya, nggak ada pertanyaan loh. Nggak ada. Aku tadi udah ngobrol banyak. Udah ngobrol. Kalau boleh tahu obrolannya apa nih tentang kesenian tadi itu? Ya soal selera
tes apa yang kita suka, apa yang kita minat, dan kebetulan memang tesnya kita sama, kita berdua sama ke klasik, realism, biologi. Nih materinya apa nih sekarang? Nah tadi kan asik tuh ngobrol sama si Romo. Nah kamu ngelihat karya-karya yang terpampang di sini nih, ada kesan tertentu nggak dari ngelihat karya tersebut? Dan kedua mungkin oh aku perlu eksplorasi seperti dia nih, atau kamu tetap kukuh dengan aku mau eksplorasi ya sesuai aku sendiri aja gitu, nggak mau ikut-ikutan atau gimana? Buat aku nggak ada karya yang original ya, karena semua karya itu adalah kita mengabsorpsi dari apa yang ada di luar, kita belajar dari orang lain, dan kayak gimana kita jadi kayak gini sih, kalau kamu pergi ke suatu restoran masak Fuyung Hai, terus kamu aku terinspirasi masak Fuyung Hai, Fuyung Hai yang kamu masak akan berbeda dan Fuyung Hai yang kamu beli di restoran tadi. Jadi kayak lebih ke arah bahannya sama tapi cara seniman mengolahnya aja berbeda sih. Jadi kayak buat aku adalah seniman yang beda, seniman yang selalu mau belajar. Nah buat aku kayak satu karya yang menurutku mind blowing adalah karya Skinner sih. Jadi karya Skinner ya kan kelihatan dark dan gothic dan kayak serem kan. Tapi aku melihat banyak optimisme dalam karya Skinner aslinya. Kayak gitu sih. Ya, jadi kayak aku merasa kayak apa ya, lebih ke arah waktu kita bikin karya tuh akan bagus sekali kalau ada twist juga di sana. Jadi bukan sekedar dia ngomong apa secara direct, tapi ada pesan tersembunyi. Kamu tau kayak lagunya Beatles, kalau kayak lagunya Stairway to Heaven, kalau dibalik ternyata menyembah setan or something like that gitu kan. Ada simbol-simbol tertentu. Iya, Yang membuat penasaran. subliminal message. Oke. Di Surabaya berkesenian juga kalau boleh tahu? Iya, di Surabaya ya berkesenian. Ada hal yang membedakan nggak berkesenian di Surabaya dengan di Bali? Di Bali lebih banyak orang-orang yang bisa diajak ngomong tentang ini sih. Oke. Gitu. Karena Surabaya kan kota bisnis, jadi kayak di Surabaya lebih gampang buat ngomong soal desain grafis, ngomong tentang market digital, ngomong tentang branding segala macam lebih gampang. Di Bali aku tuh kesulitan untuk mencari orang yang bisa diajak ngomong tentang masalah feeling, masalah emosi segala macam tanpa menye-menye. Bagaimana kita bisa membawa feeling dan emotion tadi itu ke ranah visual. Itu aku masih perlu orang-orang yang bisa tajak berdiskusi tentang itu. Tentang Di itu. Bali lebih bisa nemu daripada di Surabaya. Oke, beruntung ya berarti. Untung lah. Oke, thank you banget Thank you Jonathan. banget ya. Boleh kembali lagi.